Masih bersama dengan saluran Berita Satu dan masih bersama dengan program Impact. Dan kita masih berbicara dengan Don Bosco Salamun, seorang yang berkecimpung di media elektronik ini. Dan kita akan bicarakan apa yang akan terjadi dengan media televisi di masa yang akan datang. Bung Don, televisi media di waktu yang akan datang, bagaimana? What do you see television will be? Apa yang akan terjadi dan bagaimana televisi itu akan sampai ke tempat pemirsa di masa yang akan datang? Ya Bung Peter, sekarang kita lihat dulu fakta bagaimana televisi Indonesia ini berkembang sangat banyak. 10 tahun lalu televisi kita ada 10 atau 11. Sekarang sudah ada 400 televisi di seluruh Indonesia. Kalau saya ditanya bagaimana perkembangan itu, ini menggembirakan tapi juga sekaligus menyedihkan. Karena perkembangan ini agak berbeda dengan perkembangan 400? Iya, hampir 400 TV lokal di seluruh Indonesia. Izin. Dan tapi yang sudah beroperasi, yang sudah bersiaran itu ada 200. Hampir. Hal yang menurut saya harus dilihat, apakah kita membutuhkan sebanyak itu. Karena di negara maju, yang berkembang justru pay TV-nya. Pay TV yang harus berkembang. Kedua, TV seperti sekarang juga akan out of date. Beberapa waktu lalu orang mengatakan televisi itu adalah new media. Sekarang orang mengatakan dia sudah old media. TV ke depan itu adalah TV yang konvergen dengan perkembangan IT yang ada. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. TV yang akan datang itu adalah TV yang disiarkan di handphone, TV yang disiarkan mobile, dan begitu banyak device. iPad. iPad. Begitu banyak device yang akan ini. Dan apa TV yang ke depan yang penting itu? TV yang terpenting ke depan itu adalah mereka yang menyediakan konten. Konten is the king. Saya mengikuti beberapa seminar internasional. Boleh device begitu banyak, boleh outlet begitu banyak, tetapi konten adalah tetap rajanya. Konten yang bagus, konten yang berkualitas, konten yang berguna, konten yang menarik, itu akan menjadi bagian yang penting dari perkembangan televisi ke depan. Bukan nanti orang punya menara di sini, bukan punya sekian puluh station, bukan itu. Dan orang yang akan memenangkan pertarungan ke depan itu adalah mereka yang menyediakan konten yang bagus. Begitu Pak Peter. Contoh seperti sekarang, saya bisa di iPad saya pada hari ini dengan ada jaringan internet yang bertambah lama, bertambah baik, dengan adanya pengecilan daripada the digital divide, dengan adanya pemerintah mempunyai tujuan dan pemerintah berkomitmen untuk memperkecil kesenjangan digital ini, saya melihat bahwa di masa yang akan datang televisi akan berbeda. Saya bisa bikin stasiun televisi atau saya bisa membuat lembaga penyiaran di rumah saya. Itu benar. Dan saya bisa lakukan streaming itu melalui internet. Kita melihat YouTube merupakan satu cara untuk menyampaikan pesan. Itu luar biasa. Menurut hemat saya. Jadi apakah di Indonesia khususnya, Bung Don, apa yang Anda lihat di masa yang akan datang nasib daripada televisi? Bung Peter, saya tahu Anda adalah ahlinya untuk itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa cepat atau lambat televisi dalam pengertian sekarang itu akan berubah. Tidak lagi seperti sekarang. TV ke depan itu adalah konten. Itu yang pertama. Kedua, apa yang akan terjadi? Cara penyampaian bisa beraneka ragam. Bisa beraneka ragam. Kedua, apa yang akan terjadi? Itu seluruh regulasi yang berkaitan dengan masalah televisi mestinya saat ini sudah harus dipikirkan untuk berubah. Undang-undang penyiaran itu tidak lagi mungkin 2-3 tahun ke depan atau 4-5 tahun ke depan itu tidak lagi bisa digunakan. Coba Anda bayangkan bahwa televisi orang bisa nonton lewat internet. Bagaimana regulasinya seperti itu? Regulasi yang dibuat oleh undang-undang itu adalah regulasi you menggunakan frekuensi publik, lalu kemudian pancarkan itu sampai ke rumah, sementara ini tidak perlu menggunakan apapun. Tidak memakai izin. Tidak memakai izin. Lalu apa yang kita harus mau lihat video mesum pun bisa. Bisa. YouTube seperti sekarang orang lebih mudah terkenal lewat YouTube. Apa yang sulit? Justin Bieber. Iya. Apa yang membuat itu kemudian media terlambat ya. Media umum itu terlambat. Media umum karena terlambat. Justin Bieber menjadi lebih terkenal karena internet dan YouTube. Baru sesudah itu media umum
mengcover. Sekarang kan begini, Bung Peter. Dulu ketika orang mau mencari berita, dia keluar rumah, cari koran, gitu. Ketika era televisi, orang cari berita, dia masuk dalam rumah, nonton televisi. Era sekarang, orang tidak perlu keluar rumah, tidak perlu masuk dalam rumah, anywhere, anytime, dia bisa menonton. Di mobil. Di mobil, di mana saja. Di kamar kecil. Di kamar kecil pun sambil dia duduk. Kamar kecil di airport. Ya, itu dia bisa lakukan semua itu. Di ruang nunggu dokter. Itu betul. Jadi tidak ada lagi Dan yang semaunya apa yang dia bisa apa tonton. saja bisa dapat. Lalu apalagi yang harus kita, ya setidak-tidaknya saya harus bertanya tentang regulasi kali berikut. Katanya sekarang misalnya ada regulasi yang akan membuat konvergensi itu harus berjalan. Saya sudah mendengar itu dibuat sejak 3 tahun lalu tapi tidak jalan-jalan juga sampai sekarang. Sementara yang berkembang di masyarakat adalah tontonan yang begitu banyak. Kita berharap sih sudah dipikirkan, tapi bagaimana dijalankan kita tidak tahu. Karena itu memang merupakan sesuatu yang dihadapi bersama, bukan di Indonesia saja, ya, tapi di dunia. Saya rasa media-media televisi, contoh aja kita melihat bahwa surat kabar, bahkan orang-orang seperti Rupert Murdoch aja merasakan bahwa mereka terlambat mengambil tindakan dengan adanya internet ini. Itu dia. Karena penurunan daripada media cetak sedemikian rupa yang membuat pendapatan daripada media cetak seperti The Wall Street Journal, The New York Times, The Asian Wall Street Journal, The Guardian, itu semua menurun. Kita juga melihat. Bung Peter, mungkin terlalu berlebihan ya, tapi beberapa waktu lalu kan orang sudah bilang cetak itu adalah masa lalu. Gitu. Walaupun tetap tidak akan mati gitu. Tetapi yang ingin kita katakan adalah bahwa berbagai media itu sudah berkembang sebegitu rupa, variannya begitu banyak, devicesnya begitu banyak, sehingga ini tidak lagi sesuatu yang dulu dianggap sebagai besar dan penting sekali. Ya itu harus berubah pengelolaannya. Saya kira ada sebuah koran yang mungkin saya tidak perlu menyebut namanya, tetapi saya termasuk yang mendapatkan langganan itu. Koran sekarang ada yang minta langganan 15 tahun, Pak Peter. Apa artinya? Kalau misalnya sebuah koran mengatakan, yuk langganan 15 tahun, bayar saya sekian, hadiahnya emas. Artinya apa? Menurut saya dia tahu ada peluang untuk dapat 15 tahun, tetapi juga worry. Saya tidak bisa kalau tidak begini, mungkin umur saya tidak bisa sampai 15 tahun untuk sampai ke rumah orang. Menarik. Tapi kenapa orang yang udah tahu di 15 tahun toh akan mati, buat apa sekarang aja udah ganti ya bisnis? Itu pilihan. Mungkin dipikirkan bahwa 15 tahun lagi orang seperti saya polanya masih seperti itu. Tetapi anak saya sudah tidak pola seperti itu lagi. Mungkin. Gitu. Nah, saya melihat bahwa tentunya ini akan merupakan satu kendala. Nah, oleh sebab itu mungkin karena kendala daripada media cetak atau media yang resmi pada saat ini, sekarang apakah betul mengalami satu gejolak atau mengalami penurunan daripada pendapatannya atau bisnisnya, tapi masih dipakai oleh pemilik-pemilik itu untuk kepentingan? Ya, bisa jadi seperti itu, Pak Peter. Jadi saya tidak menafikan kemungkinan seperti itu, karena secara komersial menurut saya iklan itu sudah banyak lari ke televisi, sebentar lagi akan lari ke internet, sebentar lagi akan lari ke mobile, entah kapan gitu. Tetapi ini tanda-tanda bahwa di sini akan makin menurun. Ini pasti akan menurun gitu. Saya cuma melihat kemungkinan itu. Cuma sekarang saya kira benar kesadaran terbaru adalah bahwa tidak ada lagi media yang tunggal perannya. Pilihan sekarang ini adalah konvergensi. Kalau ini bisa konvergensi dengan ini bisa konvergensi dengan ini, maka sebagai sebuah grup ini bisa tumbuh nih. Saya kira semua pengusaha di bidang media, entah para broadcasters, entah media cetak, publishers, saya kira mereka sekarang berpikir seperti itu. Cuman saya belum melihat seberapa itu berhasil. Tetapi semua orang mulai sadar dengan pikiran itu. Tidak bisa jalan tunggal nih. Ini harus komplementer satu sama lain dan mungkin bisa lebih efisien dan mungkin lebih secara finance bisa akan lebih beruntung. Oke. Kita akan jeda sebentar, kita akan berbicara mengenai mengenai media televisi dan khusus mengenai media secara umum media di Indonesia pada segmen yang berikut ini. Dan ingin saya mengetahui dari pendapat Don, kira-kira apa yang Anda pikirkan, jadi siap-siap aja karena pertanyaan ini akan menyudutkan Anda sedikit. Oke, baik. Pemirsa, masih bersama dengan
program Impact di Berita Satu. Dan kita masih bersama, seperti saya katakan tadi, Don Bosco Salamun. Kita akan berbicara di segmen yang berikutnya mengenai bagaimana tata krama atau bagaimana tata krama penyiaran yang kita lihat di Indonesia. Apakah itu sudah masih termasuk yang dapat diterima, apa sudah telah dijadikan cemoohan oleh masyarakat luas, namun masyarakat tidak dapat berbuat apa oleh karena belum mendapatkan alternatif. Kita akan kembali bersama Anda.